Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Ananta, NIM 12220721007. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Hukum Laut. Di sini saya akan menjelaskan tentang zona laut teritorial dan zona laut tambahan. Terima kasih. Zona laut teritorial. Landasan teori. Laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini, menurut pasal 3 UNCLOS. Garis dasar zona teritorial ditarik pada pantai ketika air laut sedang surut dan menghubungkan titik-titik ujung pulau. Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara yang berada di dalam batas laut teritorial tersebut. Selain memiliki hak atas sumber daya di dalamnya, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memastikan adanya kebebasan berlayar yang aman dan damai melalui jalur tradisional maupun alur kepulauan bagi pelayaran internasional. Penentuan lebar laut teritorial dan wilayah laut lainnya telah diatur dalam UNCLOS 1982 tentang garis-garis pangkal kelautan. Cara mengukur lebar laut teritorial menurut UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 membagi 3 macam untuk mengukur lebar laut teritorial negara pantai atau negara kepulauan, yaitu: yang pertama, garis pangkal biasa atau normal baseline. Yang kedua, garis pangkal lurus atau straight baseline. Yang ketiga, garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline. Zona laut tambahan. Landasan teori. Zona yang ada di laut teritorial di mana suatu negara mempunyai kekuasaan terbatas. Lebar jalur tambahan tidak lebih dari 24 mil laut yang diukur dari garis pantai. Pasal 33 UNCLOS menyatakan bahwa di dalam zona yang bersambungan dengan laut teritorial yang disebut dengan zona tambahan, negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan DON, pajak, imigrasi, dan kesehatan pada laut teritorialnya, dan menghukum pelanggar terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas yang dilakukan di dalam laut teritorialnya. Zona tambahan merupakan zona transisi yang bermanfaat bagi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif. Dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa zona tambahan mempunyai kedudukan yang strategis untuk mencegah dan menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, imigrasi, fiskal, dan saniter. Zona tambahan merupakan zona transisi antara laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Dan dalam perkembangannya, zona ini tenggelam di antara pranata hukum laut yang lainnya. Indonesia sampai saat ini belum mengatur mengenai zona tambahan dalam undang-undang tersendiri. Implikasi adanya zona tambahan bagi bangsa Indonesia adalah
adanya keharusan untuk mengatur zona tambahan Indonesia dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan yurisdiksi negara Indonesia di laut. Ini adalah gambar pembagian zona. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.